Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak Ustadz? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, mari kita mengikuti pelajaran PAI kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Nah, pelajaran kali ini kita masuk di pelajaran yang ketiga. Setelah sebelumnya kita sudah menyelesaikan pelajaran kedua tentang hari akhir. Ini kita masuk kepada pelajaran ketiga. Apa pelajaran ketiga? Cita-citaku menjadi anak soleh. Dengan subjudul pembahasan yang pertama, orang jujur disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada pelajaran ketiga tentang cita-citaku menjadi anak soleh? Yang pertama, kita memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kedua, kita memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dari tujuan pembelajaran ini, mari sama-sama kita akan biasakan karakter kita sebagai muslim melalui pembelajaran ini adalah kita belajar dan berlatih menepati janji kepada orang lain. Setelah pembelajaran ini, karakter yang diinginkan adalah yang akan kita biasakan kita berbakti kepada orang tua dan peduli kepada keluarga. Nah, anak-anak Ustadz, nanti setelah kita mengikuti materi pada pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan bisa menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Di antaranya, sesuai dengan pelajaran kita tadi tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Yang pertama pertanyaannya, apakah arti cita-cita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Yang kedua, apakah ciri-ciri anak soleh? Apakah ciri-ciri anak soleh? Yang ketiga, apa sih manfaat menjadi anak soleh? Yang keempat, mengapa harus hormat dan patuh kepada orang tua? Yang kelima, mengapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Berikutnya nanti berikan 2 contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, dan berikan 2 contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan ini akan bisa kita jawab setelah kita mengikuti video pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anak Ustadz, kita masuk kepada pengantar di pelajaran ketiga kali ini, cita-citaku menjadi anak soleh. Kita katakan misalnya ada teman kita si Amin. Si Amin bercita-cita menjadi anak soleh. Walaupun kelak nanti si Amin ini akan menjadi dokter, maka dokternya ini selain sebagai dokter, tapi dia juga menjadi dokter yang soleh. Atau kalau cita-citanya menjadi insinyur, akan menjadi insinyur yang soleh.
atau menjadi atlet olahraga, maka dia menjadi atlet olahraga yang soleh, dan seterusnya. Nah, untuk pengantar selanjutnya kita akan coba mencari tahu apa sih sebenarnya arti dari cita-cita. Ada yang tahu nggak arti cita-cita? Iya, bisa impian atau profesi apa nanti setelah aku dewasa, setelah aku besar. Tapi kalau dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan, kehendak yang selalu ada di dalam pikiran, berkeinginan dengan sungguh-sungguh. Ini adalah arti dari cita-cita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, demikianlah berarti si Amin tadi, maka dia selalu saja di dalam pikirannya berkeinginan. Untuk apa keinginannya? Bagaimana cita-citanya? Dia berkeinginan menjadi anak soleh. Kemudian anak-anak Ustaz, siapa sih sebenarnya yang dinamakan anak soleh itu? Siapa sih yang dinamakan anak soleh itu? Pasti tentunya ada ciri-ciri yang dinamakan anak soleh. Baik anak-anak Ustadz, sedikit kita kupas, kita membahas arti soleh. Ya, soleh itu artinya baik. Anak soleh berarti iya, anak yang baik. Apa di antara ciri-ciri anak soleh? Tentunya anak soleh atau anak yang baik itu di antara ciri-cirinya dia jujur. Kemudian ciri-ciri anak soleh hormat dan patuh kepada orang tua atau ortu. Berikutnya hormat dan patuh kepada guru. Dan di antara ciri anak soleh punya sikap saling menghargai. Nah, kalau sudah kita memiliki ciri-ciri ini, apa sih manfaatnya? Manfaat menjadi anak soleh? Iya, maka kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, penduduk langit akan sayang kepada kita, bahkan penduduk bumi juga akan sayang kepada kita. Jadi manfaat menjadi anak soleh, maka dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk kepada subjudul tentang ciri-ciri orang soleh, diantaranya orang jujur, disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jujur dalam pembelajaran kali ini itu terbagi kepada 3. Kepada siapa saja? Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ciri-ciri jujur kepada Allah? Selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun. Contohnya, tetap sholat 5 waktu walaupun kondisi bepergian. Ini kita lihat ada ketika berpergian katakan di kendaraan kapal, ketika datang sholat 5 waktu dia tetap menyegerakan sholat. Kemudian pembagian jujur kepada diri sendiri. Ternyata ada jujur kepada diri sendiri. Ciri-cirinya apa? Tentu dia punya perilaku yang baik. Apa contohnya? Ya, kepada diri sendiri perilaku yang baik, jujur kepada diri sendiri, dia tidak mencontek loh saat ujian. Itu namanya jujur. Pembagian jujur yang ketiga, jujur kepada orang lain. Jujur kepada orang lain, apa ciri-cirinya? Selalu menepati janji. Contohnya apa jujur kepada orang lain? Oh, dia mengembalikan sisa uang jajan kepada ibunya ketika disuruh belanja. Contohnya ketika ada uang atau sisa kembalian, maka dia jujur, dia kembalikan kepada
orang tuanya atau kepada ibunya. Selanjutnya kita masuk kepada subjudul berikutnya tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Ciri-ciri orang yang soleh itu adalah dia hormat dan patuh kepada orang tua dan hormat dan patuh kepada guru. Yang jadi pertanyaan, mengapa kita harus menghormati orang tua? Ayo. Tentu di antara jawabannya adalah sebab orang tua sangat besar jasanya kepada kita. Di antaranya apa? Ayah contohnya berjasa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk kita sebagai anaknya. Ini lihat ilustrasi gambarnya, bagaimana perjuangan pengorbanan seorang ayah untuk menafkahi keluarganya. Kemudian mengapa menghormati orang tua? Di antaranya ibu. Ibu telah berjasa. Ayo, apa jasa ibu? Tentunya dia telah mengandung, melahirkan, bahkan merawat kita. Ini lihat comelnya ini ya, animasi seorang anak yang diasuh, dirawat oleh ibunya. Masya Allah. Kalau tadi kita sudah melihat dan memahami mengapa kita harus menghormati orang tua, ayah ataupun ibu. Sekarang kita lanjut, mengapa kita harus menghormati guru? Ada yang bisa bantu jawab? Di antara sebabnya adalah guru telah mengajar dan membimbing kita banyak pelajaran. Untuk apa? Sebagai bekal kita untuk masa depan. Lihat ini animasinya atau gambar ini, seorang guru yang menatap masa depan anak-anaknya. Di antaranya mungkin doanya agar mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Alhamdulillah anak-anak Ustadz, itu tadi sudah kita singgung materi pembahasan tentang ciri anak yang soleh. Cita-citaku menjadi anak soleh diantaranya adalah punya sikap perilaku jujur, karena jujur adalah disayang Allah. Kemudian punya sikap atau perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, untuk kembali mendalami materi kita pada kesempatan kali ini, maka ada pendalaman materi dalam bentuk tugas yang insya Allah kalian akan bisa menyelesaikannya, yaitu tuliskan jawaban pertanyaan berikut ini. Jawaban ditulis di buku tulis PAI, wajib tulis nama ya dan kelas di setiap halamannya. Kemudian fotokan dan kirim ke link Google Form. Ya, jawaban soal ini ada ternyata di materi slide video ini. Yang pertama, kalian tuliskan apa arti cita-cita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah ciri-ciri anak yang soleh? Apa manfaat menjadi anak soleh? Mengapa harus hormat dan patuh kepada orang tua? Dan soal atau pertanyaan yang terakhir yang kelima, mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Silakan ya anak-anak Ustadz untuk mendalami materi kita pada kali ini, yaitu cita-citaku menjadi anak soleh. Ini saja mungkin pertemuan kita dalam video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.